Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Didi Sujadi. Saya adalah seorang dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, di mana saya sebagai seorang dosen dengan spesialisasi saat ini bidang pengajar manajemen, khususnya manajemen pemasaran dan sistem pengendalian manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS, di mana teknik pengajaran yang digunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan deskripsi singkat mata kuliah, luaran mata kuliah, dan mode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Seperti yang kita ketahui, manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu menganalisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Seiring perkembangan zaman, ilmu manajemen pemasaran merupakan ilmu yang terus berkembang. Jika manajemen pemasaran itu berubah, tentu akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada perkembangan ilmu manajemen pemasaran itu sendiri. Salah satunya dengan perubahan teknologi yang begitu pesat, khususnya bidang teknologi informasi yang tentunya memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlanjutan suatu perusahaan. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa diharapkan secara komprehensif mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen pemasaran itu sendiri. Selanjutnya, di akhir perkuliahan, ini mahasiswa akan membuat analisis SWOT, yaitu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu produk. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik selama 21 kali pertemuan, yang meliputi ujian tengah semester dan akhir ujian semester. Berikut adalah 21 topik RPS atau rencana pembelajaran semester yang akan saya bahas pada mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu mendefinisikan pemasaran abad 21, kedua melaksanakan riset pemasaran, ketiga pengukuran peramalan pemasaran, keempat pasar konsumen, kelima pasar bisnis, keenam segmentasi, targeting dan positioning, ketujuh merek, kedelapan strategi daur hidup produk, 9 strategi menghadapi persaingan, ke-10 strategi dan diferensiasi produk, 11 merancang dan mengelola jasa, ke-12 strategi penetapan harga, ke-13 merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, ke-14 komunikasi pemasaran, ke-15 mengembangkan dan mengelola program iklan, ke-16 merancang tenaga penjualan, ke-17 tantangan dan pengembangan produk baru, ke-18 proses pengembangan ide, ke-19 pemasaran global, ke-20 kompetisi pemasaran internasional, dan ke-21 yaitu pemasaran holistik. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah manajemen pemasaran, sekarang saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan studi kasus yang kemudian dianalisis secara bersama-sama pada setiap topik pertemuannya. Dengan cara ini, saya yakin akan lebih efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan setiap pembelajaran. Dan metode yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi atau berkomunikasi dengan para mahasiswa. Di sini saya akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi di luar kelas, dan kedua menggunakan learning management system dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada, di antaranya untuk mengunggah materi dan forum diskusi, di mana bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sehingga bisa mengakses materi tersebut kapan dan dimanapun berada. Sedangkan metode yang ketiga yaitu assessment, ialah bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada para mahasiswa pada setiap pertemuannya. Kontrak perkuliahan ini diberikan pada saat awal pertemuan yang tentunya
telah disepakati bersama. Adapun kontrak perkuliahan ini mengenai bagaimana saya memberikan penilaian dan bobot penilaian, diantaranya kehadiran 10%, tugas struktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan skema ini diharapkan mahasiswa memahami dan memiliki strategi untuk mencapai nilai maksimum yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya pada hari ini ya. Amin. Baik, pada hari ini sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini pada mata kuliah manajemen permasalahan yang akan kita bahas yaitu mengenai strategi daur hidup produk ya. Nah, mungkin pernah dengar ya terkait daur hidup produk ya. Nah, ini tidak terlepas dari sama halnya dengan kehidupan manusia ya, mulai dari tahap lahir, kelahiran sampai dengan pada masanya kematian ya. Jadi daur hidup juga sama ya, dari proses perkenalan, kemudian pertumbuhan, kemudian kedewasaan sampai dengan penolakan ataupun penurunan ya. Nah itu ya terkait mengenai daur hidup produk ya, apalagi terkait pada saat ini di era digital ya, ini merupakan tantangan terbesar bagi seorang pemasar bagaimana bisa memahami terkait fase-fase ini yang harus dilewati ya. Nah itu tidak menutup kemungkinan setiap produk yang baru muncul itu pasti akan melewati fase tersebut ya. Nah di sini sebenarnya ada capaian perkuliahan ya. Nah, pada akhir sesi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pencapaian belajar sebagai berikut, yaitu yang pertama terdapat pemahaman tentang strategi yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Kemudian yang kedua bisa mendapatkan pemahaman apa itu yang dimaksud dengan umur dari suatu siklus umur produk. Kemudian yang ketiga membuat strategi yang berhubungan dengan usia dari produk yang disesuaikan dengan produk yang dibuat. Nah, kemudian selanjutnya itu pendahuluan. Setiap produk yang diproduksi harus melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan yang dikenal dengan siklus tahapan produk atau product life cycle ini yang tentunya akan sangat berdampak kepada strategi yang akan dilakukan oleh pengusaha atau produsen, di mana strategi itu tidak boleh melewatkan beberapa tahapan pada siklus daur hidup produk tersebut. Nah, yang pertama yaitu tahap perkenalan ya. Jadi pada usia ini produk masih belum diketahui oleh pasar, maka perusahaan wajib untuk melakukan kegiatan promosi ya, agar produk tersebut dapat dikenal oleh konsumen. Pada tahap ini belum terdapat hasil penjualan yang diharapkan oleh produsen ya. Nah, ini tahap awal produk itu diperkenalkan ke pasar. Jadi pada tahap awal ini tentunya penjualan belum tentu ada ya. Nah tentunya laba yang diperoleh perusahaan tentunya belum ada juga ya. Nah kemudian terkait biaya pasti lebih besar ya, karena gencar promosi yang perlu ya, promosi karena memperkenalkan produk atau merek itu. Ya, jadi tugas seorang pemasar yaitu bagaimana menanamkan ya terkait kesadaran produk tersebut ya, bagaimana menanamkan konsumen terkait
produk tersebut. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Nah, pada tahapan ini sudah mulai dikenal oleh konsumen sehingga terjadi dampak pada jumlah penjualan yang cukup baik ya, karena sudah adanya permintaan terhadap produk tersebut ya. Jadi sudah dikenal dari awalnya, kemudian baru ada pembelian, penjualan ya. Jadi penjualan sudah mulai meningkat, tentunya akan laba juga akan meningkat ikut ya. Apa tugas sebagai pemasaran? Ya, jadi harus memperluas pangsa pasarnya ya. Nah, karena sudah dikenal produk tersebut ya di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Nah, posisi produk berada pada titik tertingginya. Nah, ini dikarenakan adanya jumlah peningkatan penjualan produk yang sangat banyak, sehingga pada saat ini pula perusahaan harus sangat peka terhadap persaingan yang terjadi di pasar. Nah, perusahaan saing sudah melirik akan keberadaan produk tersebut, kemudian ditiru akan produk yang sangat diminati oleh konsumen. Ya, jadi puncaknya tahap kedewasaan itu ya. Jadi penjualan paling tertinggi, laba juga sama diikuti dengan laba. Jadi kemudian apa tugas sebagai seorang pemasar? Yaitu mempertahankannya pangsa pasarnya, tugasnya ya. Jadi bagaimana mempertahankannya? Tadi pada fase pertumbuhan yang diperluas pangsa pasarnya, kemudian pada masa kedewasaan yaitu mempertahankannya ya, agar terus di puncaknya ya. Karena terkait mengenai waktunya. Kapan dia akan mengalami tahap keempat yaitu penurunan maksudnya ya. Jadi pada tahap ini produk sudah mengalami penolakan oleh konsumen. Nah, ini dikarenakan terjadinya kejenuhan pasar ya, yang artinya bahwa sudah banyak perusahaan kompetitor yang produksi produk serupa ya. Jadi kompetitor pesaing itu semakin banyak yang mengikuti ya. Nah, di masa ini sudah sangat terjadi penurunan pada volume penjualan ya. Jadi volume penjualan menurun, tentu laba juga akan menurun ya. Nah, intinya apa tugas seorang pemasar? Tugas seorang pemasar yaitu harus melakukan revitalisasi ya. Nah, gitu ya, strategi yang harus dilakukan salah satunya. Nah, ini tahap keempat ya, tentunya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi tahap penurunan. Misalkan diantaranya yaitu perubahan selera konsumen, kemudian hadirnya barang substitusi atau pengganti, gitu ya. Apalagi terkait dengan kemajuan teknologi ya. Nah, ini tahap terakhir ya. Kalau Anda lihat pada gambar grafik ini modelnya seperti ini ya. Jadi ada fasenya ya. Kalau di sebelah sana ya, sebelah kiri itu dari fase perkenalan sampai dengan penolakan atau penurunan ya. Itu terkait salesnya ya, penjualannya ya, kemudian mengenai waktunya ya. Nah, ini merupakan gambar grafiknya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk memperpanjang usia dari hidup produk? Apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Mungkin yang dilakukan bisa kayak inovasi produk, Pak. Ya. Terus lebih meningkatkan layanannya. Terus sama dilakukan diversifikasi kayak inovasi rasa, mungkin varian atau mungkin kan menggunakan lebih bahan yang premium. Baik, terima kasih. Ya, jadi salah satunya apa? Inovasi. Ada yang lain yang menjawab? Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan. Yang harus dilakukan adalah melakukan promosi secara agresif kepada sekolah-sekolah atau pada untuk menjangkau konsumen baru.
dan melakukan menargetkan konsumen baru seperti kayak anak kecil mungkin atau orang tua yang untuk umur 50 tahun ke atasan. Baik, terima kasih ya. Jadi itu banyak hal yang perlu dilakukan ya pas dari tadi ya. Bagaimana mendapatkan konsumen itu ya, mempertahankannya itu ya, yang paling sulit ya. Nah di sini ada hal-hal yang dapat dilakukan ya. Salah satunya yaitu secara agresif melakukan promosi yang efektif ya. Nah itu salah satunya ya dari jawaban dari rekannya ya. Nah jadi penting sekali promosi ya. Nah itu harus gencar ya. Kemudian target konsumen juga diperluas ya. Nah, jadi harus diperluas dibandingkan target sebelumnya ya. Nah kemudian membuat inovasi baru berkenaan dengan manfaat baru dari produk tersebut. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi. Nah, penting ya terkait evaluasi ya terhadap kekurangan maupun kelebihan produk lama sehingga dapat dimodifikasi ya. Sehingga meningkatkan kualitas dan manfaat produk ya. Jadi ini terkait fungsi bank ya. Jadi sebelum masuk pada fase pembangunan itu sudah mempersiapkan inovasi baru apa yang perlu dipersiapkan ya. Nah kemudian selanjutnya pengembangan produk sangat diperlukan. Salah satunya pencarian ide atau gagasan. Nah ini perlu proses juga ya terkait apa ide yang terbaik ya untuk meningkatkan penjualan atau laba ke depan ya. Nah, ini tentu tidak mudah ya, kita harus memperbanyak informasi maupun data yang ada. Nah kemudian selanjutnya menyaring ide-ide ya. Jadi dari pilihan ide atau gagasan tersebut mana pilihan yang paling terbaik, yang paling menguntungkan. Nah kemudian selanjutnya melakukan analisis bisnis ya. Nah ini dari investigasi situasi ya, kemudian pertimbangan efektif, analisis kebutuhan, evaluasi pilihan ya, sampai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian selanjutnya keempat yaitu pengembangan produk. Nah ini pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak penggunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan ya. Nah artinya dalam pengembangan produk ini ya, jadi misalkan produknya susu, nah ini bisa ke makanan yang saling berhubungan ya, biskuit misalkan untuk bayi dan sebagainya ya. Nah itu ya salah satu strateginya. Tentunya harus melakukan riset pasar terlebih dahulu ya, apakah ada konsumen, berapa persen pangsa pasar yang akan diperoleh. Nah itu yang terpenting ya, kita harus memahami berapa persen ya produk kita itu pangsa pasarnya yang akan diperoleh ya. Karena terkait kompetitor ya, itu tidak lepas dari analisis SWOT juga ya. Kita harus memahami terkait kekuatan dari perusahaan tersebut, kemudian kelemahannya apa, kemudian apakah ada peluang dan ancaman yang ada. Nah kemudian selanjutnya tes pemasaran. Nah kemudian selanjutnya dilakukan uji ya. Nah, bertujuan untuk mengeksplorasi tanggapan konsumen, sejauh mana konsumen itu terhadap produk yang kita miliki, apakah responnya positif atau negatif ya. Nah kemudian selain tahap selanjutnya itu komersialisasi ya. Nah tahap mencoba masa menentukan dampak yang menentukan tahap usaha memproduksi secara massal lebih banyak dan massal ya, dengan skala yang lebih besar. Nah kemudian selanjutnya mengenai strategi dalam pemasaran. Nah strategi marketing di sini tidak lepas dari apa ya? Produk, harga, lokasi, dan promosi sebagai dasar untuk menentukan segmen pasar dan strategi yang digunakan dalam pemasaran. Ya. Nah, kalau yang pertama produk, yang dimaksud produk yaitu barang atau jasa
yang diproduksi oleh produsen yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan hidupnya. Jadi produk itu bisa barang atau jasa ya. Nah kemudian harga. Harga ini nilai nominal yang tertera pada sebuah produk dapat dijadikan keuntungan perusahaan. Nah penentuan penetapan harga dapat dikatakan sebagai hal yang penting ya. Jadi dalam penetapan harga harus dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberikan kepuasan pada konsumen serta pertimbangan keberlangsungan perusahaan. Nanti ya dalam penentuan harga sudah benar yang melihat. Ya. Nah kemudian selanjutnya distribusi, yaitu menentukan metode penyampaian produk atau jasa ke pasar melalui rute-rute yang efektif hingga tiba pada tempat yang tepat. Ya. Jadi dimanapun produk itu berada mudah didapat oleh konsumen. Nah itu perlu dipertimbangkan juga ya. Saya saluran distribusi. Jadi walaupun di daerah-daerah pedesaan ada produk gampang diperoleh. Nah kemudian selanjutnya promosi merupakan hal yang memiliki korelasi dengan setiap tindakan dalam berkontribusi menyampaikan pesan kepada pasar berkenaan dengan jenis produk yang akan dipasarkan. Dan di sini beberapa kegiatan untuk mempromosikan produk antara lain yaitu periklanan. Nah periklanan ini banyak media yang bisa digunakan ya, media massa, media elektronik ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian penjualan pribadi atau personal selling ya. Nah, penjualan pribadi ini contohnya apa? Yang Anda pahami? Penjualan pribadi. Berarti door to door atau rumah ke rumah. Nah itu ya yang dinamakan personal selling. Kemudian promosi penjualan ya. Nah promosi penjualannya seperti apa? Sales promosinya ya. Apakah terkait diskon, potongan harga, atau beli satu dapat dua ya. Nah itu terkait promosi penjualan. Nah kemudian terakhir yaitu publisitas ya. Nah publisitas itu bagaimana produk tersebut menjadi sesuatu yang viral seperti itu ya. Jadi bisa mudah cepat dikenal oleh masyarakat ya, atau konsumen. Nah kemudian selanjutnya mengenai strateginya. Dalam strategi yang pertama yaitu dalam tahap pengenalan atau pengumpulan kelompok. Ya. Nah ini pada tahap awal mengenal produk baru sangat dibutuhkan waktu dalam melakukan promosi, strategi penjualan, mengenal produk baru, merencanakan strategi, kemudian perencanaan strategi dalam produk, serta menentukan cara bagaimana mendapatkan konsumen baru. Nah, ini strateginya yang pertama. Kemudian yang kedua pada tahap pertumbuhan. Nah, ini perlu dilakukan salah satunya perlu dilakukan perbaikan kualitas pada produknya serta selalu memperbaiki manfaat yang didapat pada produknya serta modelnya ya. Jadi seperti yang saya lihat pada gambar ini ya, modelnya kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Nah, kemudian penamaan model yang baru oleh perusahaan, kemudian perusahaan melakukan penetrasi untuk masuk ke segmen pasar baru, kemudian terjadi perluasan area distribusi dan masuk dalam saluran distribusi baru, dan kemudian perusahaan tidak hanya menggunakan iklan dalam produk, namun juga ke iklan preferensi produk ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga pada tahap pendewasaan. Nah ini tiga cara bermanfaat, ada tiga cara bermanfaat yang berpotensi mengubah arah terhadap produk atau merek. Yaitu yang pertama modifikasi pasar, kemudian yang kedua modifikasi produk, yang ketiga modifikasi terkait program pemasarannya. Nah ini tugas seorang manajer ya tentunya. Nah kemudian yang terakhir yaitu strategi pada tahap pemesanan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan, yaitu kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Jadi kompetitor Anda bukan hanya di lokal, ya, apalagi di era digital ini, ya, itu harus dipertimbangkan. Semuanya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas karena terlalu banyak produk yang sejenis, yang serupa, ya. Kemudian peningkatan potongan harga dan bisa dalam menangani produk yang kedua, perusahaan menghadapi sejumlah tugas dan keputusan. Nah,
Nah, tugas pertama adalah menciptakan sistem untuk mengidentifikasi produk yang lemah. Nah, strategi yang tepat juga tergantung pada daya tarik relatif industri dan kekuatan kompetitif perusahaan dalam industri tersebut. Jadi perusahaan tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif. Nah, itu pentingnya ya. Makanya harus di internalnya yang terpentingnya. Apa keunggulan dari internal perusahaan itu? Nah, kemudian selanjutnya apakah ada yang bertanya? Sebelum kita masuk ke soal diskusi ya. Nah, ini saya berikan soal diskusi ini. Nanti soal diskusi ini Anda silakan kerjakan, ditulis tangan, kemudian Anda upload di sistem LMS ya, entah Limpam minggu depan paling lambat ya dikumpulkan ya. Ini juga untuk soal diskusinya. Nanti minggu depan kita bahas bersama mengenai diskusi ya, sambil melanjutkan materi selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pengajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.